Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Amazing Muharram tahun ini akan dihadiri oleh 99 tokoh perubahan Indonesia dan dunia, dan akan digelar selama 9 hari 9 jam. Dapatkan informasinya di www.amazingmuharram.com. Jadilah penggerak perubahan, segera daftar. Sebagaimanapun kamu di Belanda, kamu tetap anakku. Itu yang bikin saya meleleh, Ustaz. Itu, jadi perkataan itu buat saya indah, karena saya nggak pernah dapat perkataan itu gitu. Jadi almarhum itu, sayangnya seorang ayah, ketika saya dipeluk itu sangat berkesan buat saya, karena saya jarang ketemu dengan beliau gitu. Saya jarang ngobrol dengan beliau karena kesibukannya dan lain-lain. Jadi saya dari kecil itu mencoba memahami, dan akhirnya saya paham sekarang gitu. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini tidak bosan-bosannya saya mengajak sahabat semuanya untuk like, subscribe, dan komen di semua tayangan-tayangan video Cinta Quran TV. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kali ini spesial, saya juga akan mengajak sahabat semuanya untuk belajar mendapatkan inspirasi kehidupan dari putra seorang ulama besar Indonesia, seorang dai besar Indonesia. Dan kalau sahabat itu hidup di tahun kelahiran 90-80-an, tentu amat sangat mengenal tokoh hebat itu. Namun karena Allah, beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seabrek prestasi dakwahnya. Nah, saat ini saya langsung mengajak sahabat semuanya untuk berbicara dengan putra sulungnya. Ya, putra sulungnya, dan ternyata luar biasa. Beliau ini kisah hidupnya luar biasa, dan kini sudah bersama kita dan akan siap ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman semuanya. Siapa beliau? Beliau adalah Fakih bin Harimukti. Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi beliau ya sudah ada bersama kita. Kalau teman-teman ingat, ada kamu gitu ya. Coba nanti kita tes nyanyi bisa nggak deh ya. Di lintas melawai. Waduh, almarhum tuh ya. Saya pernah bertanya kepada semua rocker-rocker di Indonesia yang sudah hijrah. Apa kata beliau? Tidak ada suara sestabil dan sebagus suara Harimukti, almarhum. Tidak ada fisik sekuat fisik Ustadz Harimukti. Sampai-sampai beliau itu dikatakan kutu loncat. Jadi kalau sudah di panggung itu bisa gitu. Antum bisa niru nggak? Aduh, kayaknya enggak deh. Tuh, ketawanya mirip tuh. Kayaknya enggak deh. Ketawanya mirip ya, suaranya mirip, Masya Allah. Dan perawakannya juga mirip. Bulet-buletnya. Buat embul. Nah, alhamdulillah, semoga ya kebaikan-kebaikan beliau ya, amal solehnya seluruhnya mengalir abadi untuk almarhum Amin. Kiai Haji Ustadz Harimukti, Allahu yarham. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Kang Fakih, ya, Ustaz. saya tuh pingin nanya sama antum. Boleh, Ustaz. Gimana rasanya punya ayah sebesar nama almarhum? Apa yang antum rasakan? Kalau yang saya rasain itu, Ustaz, pertama asik sih, enak gitu kan. Waktu di awal-awal tuh pengalaman pertama, apalagi waktu SD itu ya. Jadi saya punya satu kenangan yang bagus. Jadi kenangan itu memang berat ya. Jadi saya pertama, ini pengalaman jeleknya dulu nih. Pengalaman jelek saya itu ketika hijrah itu selalu mendapatkan respon gimana sih anak artis terus tiba-tiba bapaknya hijrah. Nah itu. Dan olok-olokannya tuh ya nggak gampang gitu. Iya. Ya anak artis udah hijrah, miskin gitu kan. Tuh ya udah banyak lah ledekan-ledekan itu. Dan
saya menerima ketika sudah dewasa. Ketika itu saya nggak mengerti, gitu. Dan memang asik tuh karena dikenal banyak orang gitu, Ustadz ya. Saya pertama dikenal banyak orang, banyak teman anaknya dari rocker gitu ya. Iya, anaknya rocker. Ada kamu kan, itu lagunya beliau kan. Dan sedihnya hanya itu gitu. Waktu itu memang saya banyak pengalaman yang tidak mengenakannya. Tapi di satu sisi yang baik gitu. Jadi satu sisi itu yang baik adalah banyak kenalan teman-teman almarhum yang selalu mengingatkan saya gitu. Mengingatkan saya dan banyak yang peduli. Alhamdulillahnya begitu, Ustaz. Memang enak gitu. Ya, secara kebanggaan ada rasa bangga. Ada rasa bangga. Rasa bangga punya ayah terkenal, apalagi insya Allah di akhir hidupnya husnul khotimah. Amin ya Allah. Wafatnya di jalan dakwah. Amin. Nah, tapi terpisah dari nama besar ayah. Nah, pertanyaannya, antum setelah kemudian masa SD itu, apakah pernah hidup bersama Abi selama itu? Setelah itu saya ikut dengan ibu. Jadi waktu lulus SD, setelah saya lulus SD di Cimahi, Cibabat, saya diajak oleh ibu waktu kelas 4 SD itu untuk ikut ke Belanda waktu itu. Ayo untuk sekolah di sini lebih baik, bla 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 ya, dengan banyak perihal ya untuk sekolah gitu ya. SD ya. SD nggak tahu apa-apa, masih polos gitu. Dan waktu itu saya mengiyakan untuk ikut ke sana ke Belanda karena ya Belanda kan kelihatan keren gitu. Wih, Belanda luar negeri, siapa sih yang nggak mau gitu kan? Hanya di situ ada beberapa kesedihan lah. Saya saya ninggalin Abi atau saya ikut ke sana. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Jadi maksudnya Abi dan Mama waktu itu pisah? Iya, udah pisah, udah lama, Ustaz. Tapi ya disitulah gitu. Saya akhirnya ya Indonesia begini, saya pengen punya pengalaman ke sana deh akhirnya lah gitu. Dengan polosnya aja menjawab itu gitu. Ya udah, akhirnya saya berangkat 2006 lulus SD di Cimahi Asih Putra. Saya langsung ikut dengan Mama ke Belanda tahun 2006 itu. Itu dikenalkannya saya dari dengan 2006 tidak hidup bersama almarhum? Iya, sampai pertama ketemu lagi itu 2011. Ya Allah, hampir 5 tahun. 6 tahun ya. Iya. 6 tahun. Itu saya lama sekali nggak ketemu dengan almarhum. Walaupun ya by phone gitu ya, sering kita by phone. Ya by phone pun kadang rindu saya tuh nggak bisa nggak bisa bohong gitu, Ustaz. Rindu saya tuh nggak bisa bohong. Ingin ketemu dengan almarhum, ya kangen lah gitu. Walau saya ya gengsi dong. Masa kayak ini. Terus apa yang menyebabkan antum pulang dari sana? Dari Belanda balik ke Indonesia, kenapa? Gelisah, Ustaz. Saya gelisah. Saya pulang dari Belanda ke Indonesia kembali itu saya gelisah. Pertama ya hidup saya gitu ya, Ustaz. Almarhum itu kan nggak tahu saya itu di Belanda seperti apa. Tapi setiap saya memikirkan almarhum, itu menjadi rem buat saya gitu. Jadi ketika saya ingin melakukan sesuatu yang ibarat kata ya saya bisa lebih parah dari yang mungkin dari orang-orang itu bisa lebih parah. Antara saya hidup dan mati itu mungkin bisa terjadi waktu itu. Hanya ketika saya ingat almarhum itu selalu jadi rem untuk mau ngelakuin apa yang orang yang belum pernah lakuin lah misalkan gitu ya. Stop di situ gitu. Oh, Abi, ingat Abi. Saya selalu ingat Abi. Kenapa? Entah. Saya selalu ingat omongan almarhum itu, jaga diri kamu di sana, cari guru agama gitu. Jangan sampai kamu jauh dari agama. Dan itu saya akhirnya
nggak pernah apa. Jadi kalau ketika kayak contoh di sana kan bebas banget Ustaz ya. Alkohol, ganja, Narkoba itu kan, biasa. Narkoba itu biasa gitu. Tapi ketika saya mau ngelakuin misalkan nih ke teman saya nih, ini gila nih kata teman saya kan gitu. Sana bebas banget. Saya kok kadang suka enggak deh untuk hari ini itu. Mau kadang iya, kadang enggak deh untuk hari ini. Saya nggak mau gitu. Loh kenapa ini? Oh lagi nggak mood aja. Kadang suka gelisah gitu. Gelisahnya nggak apa bener-bener nggak tenang gelisahnya. Jadi saya selalu dihantui kegelisahan selama saya 2 tahun di Belanda itu masih oke-oke aja, masih fine-fine aja. Nah ketika di tahun ketiga, keempat, kelima, keenam itu saya gelisah terus. Saya selalu dihantui oleh rasa kegelisahan. Yang akhirnya mengganggu sekolah saya, yang mengganggu sosial kehidupan saya di sana gitu. Dan emang benar-benar ya nggak kuat lah gitu. Akhirnya saya telepon Abi, AA pulang deh. AA pengen ketemu Abi. Waktu itu 2011. Kenapa? Saya nggak cerita. Waktu itu saya nggak cerita kenapanya. Saya ingin ketemu hanya rindu itu. Akhirnya 2011 saya pulang. Saya putuskan untuk pulang selama 3 minggu waktu itu. Di bulan September sampai Oktober. Berarti secara kewarganegaraan gimana? Kalau secara kewarganegaraan, karena kan di sana itu kita boleh memilih, Ustaz ya. Di sana itu ketika sudah 5 tahun, kita boleh memilih antara kita mau ganti paspor Belanda atau tetap kita pegang paspor Indonesianya. Hanya verblijfsvergunning-nya itu ID card visa tinggalnya itu hanya unlimited. Iya. Udah mau pulang ke sini, saya mau pulang ke sana pun udah bebas gitu. Udah alhamdulillah ya bisalah untuk kembali ke sana. Cuman saya memutuskan untuk nggak lagi ke sana. Nah, ketika antum pulang, kira-kira apa yang membuat almarhum kaget melihat anaknya, anak sulungnya, anak yang paling dibanggakan, darah dagingnya? Pemandangan apa kira-kira Abi? Pemandangan tato kali ya, Ustaz ya. Innalillahi. Tuh saya itu. Kenapa antum tato? Ya pergaulan di sana, Ustaz. Saya itu pergaulan di sana. Ya itu tadi. Jadi saya yang polos, yang masih ibarat kata selembaran kertas kosong yang masih bisa digambar oleh orang atau ditulis oleh orang, yang masih bisa diarahkan oleh orang tanpa saya tuh tahu bener apa salah gitu. Jadi ketika saya di sana ya pergaulan lingkungan hidup di sana ya sangat bebas. Teman-teman saya juga dan di mana saya tinggal itu lingkungannya memang kurang baik gitu. Kurang baik itu gimana ya? Ya teman saya kan orang Jamaika, Rasta gitu kan, orang kulit hitam. Berarti antum dulu gondrong? Saya gondrong nggak botak terus. Kalau di sana saya botak terus. Karena orang banyak yang nyangkanya saya seperti orang Latin gitu. Orang Latin atau orang Suriname. Dikira ini Meksiko kali ya? Iya, atau orang Suriname gitu. Karena ya Belanda kan sama Suriname kejajahan. Iya. Si banyak orang Jawa di sana. Jawa. Kan. Jadi saya bermain dengan ya mengenal kehidupan mereka itu, ternyata ya kehidupan mereka ya seperti itu gitu. Nah, gimana seorang almarhum dai besar melihat anaknya bertato? Wah, itu nggak bisa saya jawab dengan kata-kata ya. Karena gini, Ustaz. Di Indonesia itu saya tahu tato itu tabu. Tato itu suatu hal yang tabu. Tapi almarhum itu menjawabnya itu beda banget deh gitu. Jadi jawaban almarhum itu ketika saya tuh dengan bangganya menceritakan gitu. Saya datang seakan-akan mau nunjukkan antum. Iya, wow saya ini siapa gitu kan. Saya pengen tuh beliau tuh ngelihat responnya, apa dia marah apa enggak, karena hasutan saya dulu gitu. Saya dulu tuh ya mindsetnya tuh kalau saya jadi orang jahat di sana tuh baik gitu. Jadi baik di mata manusia tapi jelek di mata Allah gitu. Kalau sekarang itu bahasa saya begitu. Jadi ketika itu saya memperlihatkan atau saya sama almarhum itu depan almarhum itu saya perlihatkan, saya cerita, wow dengan bangganya gitu, dengan bangganya saya ceritakan. Tapi memang satu, Ustaz. Almarhum itu memang buat saya itu istimewa, spesial. Beliau nggak marah. Beliau nggak marah. Jawaban beliau itu hanya
istirahat yuk. Besok kita kan mau jalan-jalan sama adik-adik. Itu perkataan yang belum pernah saya dengar selama hidup saya dari Belanda sampai sini itu, bro. Kata sehalus itu tuh nggak pernah saya dengar, Ustaz. Dan saya merasa aneh. Di luar dugaan antum. Oh iya jelas, di luar dugaan karena saya pengen almarhum itu marah. Gitu. Jangan antum pingin malah dia marah. Karena pengen marah, kenapa? Dulu jadi saya selalu menyalahkan dulu gitu. Ketika saya cerita nggak pernah mendengarkan, tapi sekarang kok berbeda dan lagi aneh buat saya gitu. Kok nggak apa? Ya gak bisa itu, saya nggak bisa gambar dengan kata-kata gitu, Ustaz. Saya gimana ya? Itu hati itu tiba tenang meleleh itu begitu gitu, Ustaz. Betapa sabar beliau ya melihat Masya Allah. hancur kan perasaan pasti melihat anaknya. Sayangnya dia pasti mantum kan luar biasa. Itu jauh banget deh. Jadi makanya beliau itu memang sosok ayah yang buat saya itu memang bijaksana sekali. Dan benar dalam memegang ajarannya gitu, Ustaz. Dan itu saya jadi seperti diperlihatkan dua keluarga yang berbeda oleh Allah itu. Pada saat itu saya diberikan pilihan. Jadi diberikan pilihan. Nah, ini yang dibina oleh Allah dalam artian yang ajaran-ajaran Allah itu benar-benar diamalkan. Dan ini Islam yang Islam aja gitu. Islam yang dia ikut minum, ikut pesta gitu, ikut ikut clubbing gitu ya. Pokoknya begitu-gitu. Ya, tapi dia Islam cuman begini, ini mau yang mana? Yang liberal atau yang benar-benar di jalurnya gitu. Kafah itu gitu. Dan akhirnya saya seperti benar-benar diberi pilihan itu, Ustaz. Pada saat itu. Nah, ketika 2000 berapa tadi? 12 ketemu ya. 2011 ya. 2011, 2012 berarti sampai 2019 beliau wafat ya. 2018 lah beliau wafat. Saya itu antum lagi di mana? Saya 2011 itu saya pulang kembali dan itu ada beberapa hal yang sangat memang menarik buat saya gitu. Dalam artian menarik itu saya tuh kan orang yang haus kasih sayang. Cari perhatian sana sini gitu. Jadi sebelum saya pulang 2011 itu ada satu momen yang ini nggak terbayarkan. Ini benar-benar priceless buat saya. Nggak ada harganya. Ketika saya mau pulang itu kan saya dengan umi saya dan adik-adik. Dan itu umi tiri gitu, Ustaz. Nah itu. Ini saya dari pagi ditemani oleh ibu tiri saya, Ummu Haura, Ummu Aulia, sampai sore. Pertanyaan saya dari pagi sampai sore itu, Umi Abi mana? Umi Abi mana? Umi Abi mana? Itu aja. Pertanyaan saya itu aja. Itu terus gitu. Dan ketika 10 menit sebelum saya check-in, Abi datang dari depan pintu. Saya check-in mau kemana? Check-in mau pulang lagi ke Belanda. Karena saya hanya berlibur 3 minggu di sini waktu itu. Dan itu saya ketemu beliau itu awalnya dengan drama. Abi, maafin, segala macam gitu kan. Harus dengan tegasnya. Udah. Sebagaimanapun kamu di Belanda, kamu tetap anakku. Itu yang bikin saya meleleh, Ustaz. Itu jadi perkataan itu buat saya indah karena saya nggak pernah dapat perkataan itu gitu. Jadi almarhum itu sayangnya seorang ayah. Ketika saya dipeluk itu sangat berkesan buat saya karena saya jarang ketemu dengan beliau gitu. Saya jarang ngobrol dengan beliau karena kesibukannya dan lain-lain. Jadi saya dari kecil itu cuma coba memahami dan akhirnya saya paham sekarang gitu. Ketika saya dengan bertemu anak yang besar dan banyak pertanyaan gitu kan. Pertanyaan, ini kemana? Ini apa? Ini siapa? Ini gimana? Ini gitu. Beliau menjawab itu. Sebagaimanapun kamu di mana, itu tetap anakku. Itu meleleh, Ustaz. Saya hampir mau pulang.
Saya nggak mau pulang waktu itu. Batalin. Saya mau batalin, enggak. Kamu pulang ke sana. Kamu minta maaf sama ibumu, minta maaf sama nenekmu, minta maaf sama pamanmu, karena itu keluargamu. Dan mereka sayang. Kamu harus sayangi mereka. Padahal kalau saya mau milih dengan dia, saya bisa aja milih dengan Abi. Ini pilihan saya, gitu. Pada saat itu. Enggak, Bi, pengen sama Abi. Enggak, kamu pulang. Karena Abi masih ada anak-anak yang lain. Jadi, kalau kamu ke sana, ibumu siapa anaknya? Gitu. Kamu doang, sayangi ibumu. Jadi nggak pernah memperlihatkan kebencian. Bukan dibenci. Itu. Jadi, wah sayang banget gitu kan. Akhirnya saya pulang tuh tanpa beban, Ustaz. Saya di pesawat tuh pulang itu benar-benar tanpa beban. Sampai ke Belanda tuh nggak kerasa. Padahal dari kesininya itu seharian, ke sana juga seharian tuh nggak kerasa gitu. Benar-benar nggak kerasa. Memang. Nah, mulai balik lagi dan mantap di sini tahun berapa? Tahun 2012. Oh, 2012 lagi. Saya balik lagi ke sini karena jadi saya setelah merasakan, setelah Allah memperlihatkan saya 2011 itu bagaimana Abi dengan kehidupannya, gitu. Bagaimana dengan Abi diperlihatkan segala hal gitu ya. Saya jadi sama Allah itu diperlihatkan dua dunia yang berbeda. Ketika itu saya memilih Islam secara kafah atau ya udah gitu aja gitu. Ya abu-abu gitu, nggak jelas. Akhirnya saya rindu. Jadi ketika pulang itu, wah itu banyak masalah banget gitu. Waktu itu saya banyak masalah. Pulang itu juga nggak tenang dan akhirnya saya rindu dengan suasana di sini gitu, Ustaz. Jadi kok di sana enak banget ya, kok tenang ya di sana itu, kok ini saya mau pulang deh. Tapi Abi itu menyarankan kepada saya itu ya untuk nggak pulang, untuk bertahan di Belanda malah gitu kan. Kenapa, Bi? Udah kangen sama Abi. Kalau enggak kamu cari guru ngaji deh di sana gitu. Cari guru ngaji yang pasti di sana ada, dia bilang kan. Sana pasti ada, nggak mungkin nggak. Nah, alhamdulillah saya bertemu dengan Nadim, dan Nadim itu yang satu-satunya kenal dengan almarhum di Indonesia. Dengan teman-temannya yang lain menceritakan sebagaimana almarhum gitu. Itu luar biasa dan saya makin rindu. Makin jauh rindu sama almarhum tuh waktu itu. Makin bangga, makin rindu karena sebagaimana Nadim menceritakan, jadi saya mencari guru itu loncat sana loncat sini nggak jelas lah waktu itu gitu. Nah, ketika saya bertemu di Masjid Al-Ikhlas pada jam dan detik itu, dan saya kaget, siapa yang kenal ayah saya puluhan ribu kilometer di sana. Dan ketika pun dengan saya mereka tuh banyak yang sayang gitu. Karena menginspirasi juga loh. Ini bapak saya siapa sih sebenarnya gitu. Kok di Belanda sampai kenal. Padahal kan nasional. Urusan udah negara antar negara. Iya. Terkenal gitu kan dengan bapak kamu itu dai luar biasa kan gitu. Wah, hebat gini. Nah, itu membuat saya jadi makin rindu ingin pulang. Akhirnya saya sebenarnya mau bertahan di Belanda, tapi guru saya bilang, "Enggak, kamu harus pulang ke Indonesia. Bapakmu sudah rindu denganmu. Pulang ke sana." Akhirnya termotivasi dengan itu saya pulang, walaupun mama saya agak sedikit nggak setuju.